Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Mustika dari kelas 12 IPS 2 dengan nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab statistika, atau lebih tepatnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan mean, median, dan modus serta kuartil dalam data berkelompok maupun data tunggal. Untuk mencari mean dalam data tunggal itu digunakan rumus X bar sama dengan sigma X dibagi N, atau jumlah semua data dibagi banyaknya data. Nah, misalnya di sini contoh soalnya, tentukan mean dari data tunggal berikut ini. Berarti kan ini kan tulisannya di jumlah. Ini kan tulisannya di jumlah. Berarti ditambah kan. Nah, kita langsung tulis aja di sini. 3 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 7 dan seterusnya. Nah, udah kan? Udah kita tulis semua di sini. Habis itu kita bagi. Dibagi nilai N atau banyaknya data. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Di sini ada 10 data. Ya udah, kita tulis di sini dibagi 10. Hasilnya 50 dibagi 10. 50 dibagi 10 hasilnya kan 5. Udah, berarti hasilnya 5. Untuk mencari mean dalam data berkelompok, kita bisa pakai 3 metode. Yang pertama, metode biasa dengan rumus X bar sama dengan sigma FIXI dibagi sigma FI. Nah, di sini kan ada contoh soal, hitunglah rata-rata pada tabel di bawah ini. Nah, buat nyari mean dalam tabel frekuensi, pertama-tama kita harus nyari XI-nya dulu. Nah, cara nyari XI-nya itu gimana? Pertama kita tulis dulu nih di sini XI-nya. Nah, cara nyari XI-nya itu 10 ditambah 14 dibagi 2. 10 ditambah 14 hasilnya 24 dibagi 2. Berarti XI-nya adalah 12. Nah, begitu pula selanjutnya di tabel selanjutnya. 15 ditambah 19 dibagi 2. Hasilnya 17. Nah, dari sini udah nih. Kita tinggal terusin aja. Cara biar cepet nyari XI-nya itu kita tinggal tambahin aja nih 5. Kenapa 5? Karena di sini panjang kelasnya itu 5. Berarti kan jadi kayak nih di sini kan 12 ditambah 5 jadi 17. 17 ditambah 5 berarti hasilnya 22. 22 ditambah 5 hasilnya 27. 27 ditambah 5 hasilnya 32. Nah, kita kan udah ketemu XI-nya nih semuanya. Tinggal kita isi lagi nih satu kolom lagi untuk FI XI. Nah, udah nih. Artinya FI XI itu diisi untuk frekuensi dikali XI. 6 dikali 12 itu 72. 4 dikali 17 itu 68. Maaf ya kalau ada berantakan. 7 dikali 22 itu hasilnya 154. 9 dikali 27 itu hasilnya 243. Terakhir 4 dikali 32 itu hasilnya 107.
28. Nah, udah ketemu nih FIXI-nya. Sekarang kita tinggal tambahin atau dijumlahin. Karena kan di sini rumusnya sigma FIXI, artinya jumlah semua data FI dikali data XI kan. 72 ditambah 68 ditambah 154 ditambah 243 ditambah 128, hasilnya 665. Udah, kita udah ketemu nih sigma FIXI-nya. Sekarang tinggal nyari sigma FI-nya. Frekuensinya semuanya ditambahin, yaitu jadi 6 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 9 tambah 4, hasilnya 30. Baru deh kita tulis rumusnya. X bar sama dengan sigma FI XI dibagi F sigma FI. Hasilnya 665 dibagi 30, hasilnya adalah 22,16. Nah, udah ketemu nih hasilnya. Kita coba pakai metode lain, yaitu metode simpangan rata-rata dengan rumus X bar sama dengan X bar S atau rataan sementara ditambah sigma FIDI dibagi sigma FI. Pertama-tama kita nyari DI-nya dulu nih. Nah, cara nyari DI-nya itu kita nyari XI dulu. Tadi kan kita udah nyari XI-nya nih, kita tinggal salin aja. Udah, kayak kita perlu satu tabel lagi deh buat FIDI-nya. Coba di sini. DI. Nah, cara nyari DI-nya itu kita harus nentuin si X rataan sementaranya. Buat nentuin rataan sementaranya itu kita pilih salah satu dari XI ini buat dijadiin X rataan sementara. Misalkan di sini aku pilih ini nih. Buat jadi XS rataan sementaranya itu. Berarti rataan sementaranya 22. Nah, buat nentuin DI itu caranya 12 dikurang 22. Hasilnya itu 10 min 10. 17 dikurang 22 hasilnya min 5. 22 dikurang 22 itu hasilnya 0. 27 dikurang 22 itu hasilnya 5. 32 dikurang 22 hasilnya 10. Kita udah ketemu DI-nya, sekarang tinggal nyari FIDI-nya. Artinya frekuensi dikali DI. Berarti 6 dikali min 10 hasilnya, oke, di sini tulis dulu. Dan FIDI. Nah, frekuensi 6 dikali min 10 hasilnya min 60. Terus frekuensi 4 dikali min 5 hasilnya min 20. 7 dikali 0 hasilnya 0. 9 dikali 5 hasilnya 45. Maaf, lagi azan. 4 dikali 10 hasilnya 40. Kalau kita udah ketemu FIDI-nya semuanya, tinggal kita jumlahin sama kayak tadi. Min 60 ditambah min 20 ditambah 0 tambah 45 tambah 40, sisanya adalah 5. Kita kan udah nentuin FIDI-nya nih, maksudnya udah ketemu hasil dari penjumlahan FIDI-nya. Ya udah, kita langsung tulis aja nih rumusnya. Ke warna biru.
Rumusnya itu X bar sama dengan X rataan sementara ditambah sigma Fi DI dibagi sigma Fi sama dengan tadi kan rataan sementaranya kan 22. Kita tulis di sini 22 ditambah sigma FIDI-nya kan tadi 5. Sedangkan sigma FI-nya itu kan tadi kita udah hitung total frekuensinya itu semuanya total 30 kan. Berarti kita tulis di sini 30. Udah 5 dibagi 30 hasilnya tuh 0,16. Dua ditambah 0,16 hasilnya 22,16. Nah, kita udah pakai dua metode dan hasilnya sama kan 22,16. Nah, kita cek satu lagi pakai metode pengkodean dengan rumus X bar sama dengan rataan sementara ditambah sigma Fi UI dibagi sigma Fi dikali panjang kelas. Untuk nyari UI-nya kita di sini kan ditulis Xi min rataan sementara. Sedangkan kalau misalnya kita lihat di sini itu sama aja dengan DI kan. Mana kita tulis dulu di sini Xi untuk kita tulis ulang di sini Xi, di sini juga DI tadi 12 17 22 27 32 min 5 0 5 10. Nah, ini kan berarti kalau UI itu sama aja dengan DI dibagi panjang kelas. Berarti kita harus ini dong, nih. Min 10 dibagi 5. Kenapa 5? Karena tadi yaitu panjang kelasnya itu kan 5. Jadi dibagi 5. Nah, kita tulis di sini di tabel baru UI min 10 dibagi 5 hasilnya min 2. Min 5 dibagi 5 min 1. 0, 5 dibagi 5 1, 10 dibagi 5 2. Udah, tinggal kita tulis lagi nih di sini Fi UI, yaitu frekuensi dikali UI. Berarti 6 dikali min 2 hasilnya min 12. 4 dikali min 1 artinya min 4. 7 dikali 0 hasilnya 0. 9 dikali 1 hasilnya 9. 4 dikali 2 hasilnya 8. Udah deh, tinggal kita jumlahin kayak tadi. Dijumlah min 12 ditambah min 4 ditambah 0 ditambah 9 ditambah 8 hasilnya 1. Nah, kita udah nyari nih sigma FI nya kita udah cari, P nya juga udah ketemu, sigma FI nya juga udah ketemu, yaitu 30. Ya udah, kita tinggal tulis rumus aja deh. Rumusnya itu X bar rataan sementara ditambah sigma Fi UI
dibagi sigma FI dikali panjang kelas. Habis itu kita masukin, tadi kan rataan sementaranya 22 ditambah sigma FI nya tadi 1 dibagi 30 dikali 5 panjang kelasnya, hasilnya 22 ditambah 0,16, berarti hasilnya 22,16. Udah, hasilnya sama kayak dua metode sebelumnya. Modus atau bagaimana cara mencari modus dalam data tunggal. Buat nyari modus itu gampang banget, karena kan modus itu merupakan nilai yang sering muncul. Jadi kita tinggal cari aja nih di angka mana yang dia tuh paling banyak muncul gitu. Misalkan di sini kan di contoh yang ke A 6 itu kan frekuensinya ada banyak nih, ada 2. Berarti modus untuk data tunggal yang ke A itu adalah 6. Sedangkan yang ke B, ternyata ada lebih dari 1 nih yang frekuensinya sama alias banyak. Berarti modusnya itu 4, 5, dan 6. Nah, di yang ke C ternyata semuanya itu frekuensinya sama. Berarti gimana dong? Artinya modusnya itu tidak ada. Nah, untuk data kelompok buat mencari modus itu ada rumusnya nih. Rumusnya itu modus sama dengan TBMO atau tepi bawah modus ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. Atau D1 itu sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kalau D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Nah, kita coba kerjain soal di bawah ini. Tentukan modus dari tabel di bawah ini. Nah, kita tulis dulu nih. Kita tulis dulu rumusnya. TBMO ditambah D1 ditambah D2 dikali P. Nah, dari tabel di sini kan yang paling banyak frekuensinya itu kan yang ini nih. Berarti ini namanya modus. Ini modusnya. Kita kan udah ketemu nih. Modusnya kan kita udah ketemu. Sekarang kita cari. Kita masukin ke dalam rumusnya. Tepi bawah modus berarti ini 40 dikurang 0,5. Berarti kan hasilnya 39,5. Baru deh kita masukin ke sini. Kita ganti warna dulu. TB bawah modusnya tadi 39,5 ditambah D1-nya itu kan tadi D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti 16 dikurang 8 16 dikurang 8 hasilnya 8. Jadi kita tulis di sini 8 per 8 ditambah
D2-nya tadi adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Berarti 16 dikurang 10 hasilnya adalah 6. Udah, kita udah nemuin nih D1, D2-nya kita udah ketemu. Masukin rumus. Nah, tutup kurung dikali panjang kelas. Nah, panjang kelasnya ini berapa? Tadi kan di video sebelumnya, bukan di video sebelumnya sih. Sebelumnya kan aku udah pernah bilang, kalau misalkan nyari panjang kelas itu biar gampang, ini 35 dikurang 30. 35 dikurang 30, hasilnya 5. Berarti panjang kelasnya, ngemuat. Hapus dulu. Dikali 5. Nah, udah nih, kita udah ketemu semuanya. Ya udah, tinggal kita jumlahin aja dah. Nih, 39,5 ditambah 8 tambah 6, 8 tambah 6 14. Berarti 8 per 14 dikali 5. 39,5 ditambah 8 dibagi 14 dikali 5, hasilnya 2,85. Udah nih, tambahin 39,5 ditambah 2,85, hasilnya adalah 42,5. Udah deh, ketemu. Sekarang kita akan bahas tentang median dan kuartil. Jadi gimana sih cara nentuin median dan kuartil dalam data tunggal? Sebenarnya gampang banget buat nentuin median dan kuartil di data tunggal, karena definisi dari median sendiri kan membagi data menjadi dua bagian yang sama. Berarti kita hitung dulu nih. Di sini datanya ada berapa? Kita ganti warna dulu. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Berarti kalau biar datanya sama rata kanan kiri, itu berarti kita bagi dong. Jadi di sini kan sama nih, di sini sama-sama 5, di sini juga sama-sama 5. Nah, yang di tengah ini namanya median atau kuartil kedua. Nah, terus cara nentuin kuartil pertama dan ketiganya gimana? Itu caranya udah tinggal kita pilih aja nih yang ada di tengah-tengah juga. Di sini namanya kuartil 1. Di sini juga sama nih. Kuartil 3. Udah selesai. Jadi kuartil satunya itu berarti 3, kuartil 2-nya 5, kuartil 3-nya 7. Udah selesai. Nah, untuk menentukan median dan kuartil di data kelompok itu rumusnya yaitu QI sama dengan TBI ditambah I per 4 dikali N dikurang sigma F min I dibagi FI dikali P. Nah, langsung aja kita coba rumusnya di soal di bawahnya ini. Tentukan kuartil atas, tengah, dan bawah dari tabel berikut. Nah, kuartil atas, tengah, dan bawah itu berarti sama aja kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Pertama-tama kita kita iniin dulu nih. Kita jumlahin dulu semua frekuensinya dengan sigma F. Nah, 3 ditambah 7 berarti 10 ditambah 14 24 ditambah 8 32 ditambah 16 48
tambah 2, 50. Sekarang kita coba cari letak kuartil 1 dulu. Rumusnya kuartil 1 sama dengan 1/4 1/4 dikali N dikali N, berarti artinya 1/4. Tadi kan N itu kan banyak data, jadi banyak datanya itu 50, berarti 1/4 dikali 50 sama dengan 12,5. Kita udah nentuin nih, ternyata kuartil 1 itu letaknya ada di 12,5. Berarti kuartil 1 itu ada di letaknya ada di baris ini. Karena kan itu kan 12,5. Ini kan 12,5. Jadi kayak harus di atas. Pokoknya harus melebihi kalau bisa. Nggak boleh di angka 10 karena ini kurang. Tidak memenuhi kuartil 1. Pokoknya gitu. Nah, kita tandain dulu di sini kuartil 1. Sekarang kita cari juga nih kuartil 2-nya. Kuartil 2 rumusnya 2/4 dikali N. Berarti sama aja 2/4 dikali 50. 50 dibagi 4 itu 12,5 dikali 2 saya 25. 25 berarti kuartil keduanya ada di sini. Sini kuartil 2. Nah, untuk kuartil 3-nya kita cari lagi. Kuartil 3. 3/4 dikali 50. 50 bagi 4 12,5 dikali 3 hasilnya 37,5. 37,5 berarti ada di sini. Kuartil 3. Kita udah nyari semua letak kuartilnya. Kita hapus dulu. Sekarang kita coba masukin ke ini, kita baru nemuin letak kuartilnya ya, bukan bukan si kuartilnya gitu. Yang definisi benar-benar kuartilnya itu belum. Ini baru letaknya doang. Kita coba dari kuartil pertama, masukin rumus. Kita coba cari kuartil 1 sama dengan TB kuartil 1 ditambah 1/4 N dikurang sigma F. Sigma min F per F I dikali P. Nah, Q1 kan tadi TB tepi bawah kuartil 1 itu kan di sini nih. Berarti tepi bawahnya itu 19,5. Kita tulis di sini 19,5 ditambah
1/4 N tadi kan kita udah nemu tuh 12,5 dikurang sigma min F. Oh, sigma F min. Oh sorry, salah. Sigma F min 1. Nah, sigma F min 1 itu ada di sini. Berarti itu kan 10. Kita masukin aja nih di sini. 12,5 dikurang 10 dibagi F1. FI-nya tadi kan frekuensinya, berarti kuartil 1 frekuensinya itu ada di 14. Berarti kita tulis di sini 14. Dikali panjang kelasnya itu 15 dikurang 10 itu 5. Berarti panjang kelasnya itu 5. Udah deh, sekarang kita tinggal jumlah-jumlahin. Udah ketemu nih semuanya. Ya udah, sekarang kita mulai jumlah-jumlahan aja. 19,5 ditambah 12,5 dikurang 10, 2,5 dibagi 14 itu 2, kita tulis 2,5 dibagi 14 dalam kurung dikali 5. Maaf ya, ini rada acak-acakan, semoga paham. 19,5 ditambah tadi kan 2,5 dibagi 14 dikali 5 hasilnya 0,89. Udah, ini kan udah habis nih. Ini udah habis. Tinggal ditambahin aja nih, 19,5 ditambah 0,89 hasilnya itu 20,39. Nah, sekarang kita cari kuartil kedua. Rumusnya sama kayak tadi, kita langsung masukin aja kali ya. Kuartil 2 itu tepi bawahnya itu berarti di sini 24,5. Kuartil kedua sama dengan 24,5 ditambah 25 dikurang sigma F min 2 nya itu berarti 14. Berarti di sini kita tulis 24. 24. 24. 25 dikurang 24 dibagi frekuensinya itu, frekuensi kuartil 2 itu 8. Berarti 25 dikurang 4 dibagi 8 dikali 5. Hasilnya 24,5 ditambah 25 dikurang 24 itu kan 1/8 dikali 5. Hasilnya 24,5 ditambah 1/8 dikali 5 itu hasilnya 0,62. Berarti 24,5 ditambah 0,62 hasilnya 25,12. Nah, sekarang kita cari kuartil ketiganya. Ke warna biru. Untuk kuartil 3 TB modusnya itu TB tepi bawah kuartil 3 itu berarti 29,5.
kita tulis di sini 29,5 ditambah 3/4 dikali N tadi 37,5 dikurang sigma F min 3 nya berarti di sini 32. Berarti di sini 32 tutup kurung kali 5 dibagi frekuensinya itu kuartil 3 16. Berarti kita tulis ini 16. 29,5 ditambah 37,5 dikurang 32 itu hasilnya 5,5 per 16 kali 5 tutup kurung 29,5 ditambah 5,5 dibagi 16 itu hasilnya 1,7. Ya udah 29,5 ditambah 1,7 hasilnya 31,2. Udah deh, kita udah nemuin kuartil 1, kuartil 2 dan kuartil 3. Ini kuartil satunya, ini kuartil keduanya, ini kuartil 3. Sekarang kita latihan soal pertama itu dari data 2, 2, 6, 5, 8, 9, 7, 7, 4, 10, 2 tentukan hamparan dan simpangan rata-rata. Nah, buat nyari hamparan itu rumusnya JQ kuartil 3 dikurang kuartil 1. Nah, karena kita harus nyari kuartil, jadi kita harus susun dulu nih biar datanya berurutan. 2, terus 2, 4. Sini kita susun 5, terus 6, 7, 8, 9, dan 10. Kita udah susun nih. Nah, sekarang buat nyari kuartil 3 itu sebenarnya ada gampang. Soalnya kan ini data tunggal, jadi kita nggak perlu repot-repot ngitung-ngitung dulu. Jadi kita tinggal hitung aja dulu nih si datanya ada berapa banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada di 10. Berarti biar kedua sisi itu sama rata, Q2 nya itu berarti ada di sini, tengah-tengah. Soalnya sini 5, di sini juga 5. Nah, gampang nih, ini kan kuartil 2 nih. Ya. Terus buat kuartil satunya itu pas berarti ada di sini. Kuartil 3-nya ada di sini. Berarti kuartil 3-nya itu 8, kuartil 1-nya itu 4. Udah deh, tinggal di sini. 8 dikurang 4 sama dengan 4. Udah, berarti hamparannya itu 4. Yang B. X bar sama dengan sigma X per N. Berarti kita jumlahin dulu nih semuanya. 2 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 7 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10. Udah nih, dibagi banyaknya data. Tadi ada 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. 60 dibagi 10 hasilnya kan 6. Sigma mutlak X bar mutlak itu hasilnya 4 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 22. Tuh
sigma mutlak X min X bar mutlak per N. Berarti 22 dibagi 10 sama dengan 2,2. Hore, ketemu. Hamparannya itu berarti 4, simpangan rata-ratanya itu 2,2. Tentukan kuartil atas, kuartil bawah, dan jangkauan semi antar kuartil dari data tersebut. Jangkauan semi kuartil ini sama aja kayak hamparan ya. Nah, sekarang kita tentuin dulu nih frekuensi kumulatifnya. 17 tambah 18 itu 35, ditambah 8 itu 43, 48, 50. 1/4 kali 50 itu kan hasilnya 12,5. Berarti kuartil 1 itu ada di sini. 3/4 dikali 50 itu kan hasilnya 37,5. Berarti ada di barisan sini. TB tepi bawah kuartil 1 1/4 kali N dikurang sigma F min 1 per I dikali panjang kelas. Jadi kita langsung masukin aja nih. Tadi TB kuartil 1 itu kan 38,5. 38,5. 1/4 dikali 1/4 dikali 50 tadi 12,5 dikurang itu 1 sigma F min 1 dibagi frekuensi kuartil 1 itu 16 dikali panjang kelasnya itu 9. 39 dikurang 30 sisa 9. Udah deh, 38,5 11,5 per 16 dikali 9. Hasilnya itu 38,5 ditambah 6,39. Hasilnya itu 4,89. Kita udah ketemu nih kuartil 1. Sekarang cari kuartil 2. Tepi bawah kuartil 3 itu 56,5 ditambah tadi 3/4 dikali 50 itu kan 37,5 dikurang 35 karena sigma F min 3 nya itu kan ada di sini. Terus dibagi frekuensi kuartil 3 itu 8, itu dikali panjang kelasnya 9. Berarti 56,5 ditambah 37 dikurang 35 itu 5,5 per 8 dikali 9. Hasilnya itu 56,5 ditambah 2,79. Hasil dari 5,5 dibagi 8 dikali 9. Hasilnya adalah 59,29. Kan kita udah ketemu nih kuartil 1 kuartil 3 nya. Yaudah tinggal masukin rumus hamparan, yaitu J kuartil 3 dikurang kuartil 1 59,29 dikurang 44,89. Hasilnya 14,4.
Jika modus dari data di atas 83,5, tentukan nilai P. Berarti ini kita sama aja nyari modus ya. Rumus modus itu kita tulis dulu rumus modus. MO sama dengan tepi bawah modus ditambah D1 per D1 plus 2 D2 dikali P panjang kelas. Berarti kalau misalkan di sini kan P-nya, berarti modus. Berarti tepi bawah modusnya itu 79,5. 79,5 ditambah, karena harusnya P dikurang 17, tapi karena di sini nggak ada nilainya, berarti jadinya P dikurang 17 per P dikurang 17, D2 nya itu kan harusnya P dikurang 16, tapi karena P nya nggak ada nilainya, jadi kita tulisnya P min 16 tutup kurung dikali P P nya panjang kelasnya itu 10. Kita kali silang dulu, 17 dikali ke 16, P dikali hasilnya 2 P sama 33. 7 tambah min 17 ditambah min 16 hasilnya min 33. Udah ketemu, kita tulis ulang. 79,5 ditambah P min 17 per 2P min 33 dikali 10. Sekarang kita kaliin silang yang atasnya. 17 dikali 10, P dikali 10, hasilnya jadinya 10P ditambah 170. 83 yang tadi modusnya tadi 83,5 dikurang 79,5 sama dengan 42P. Kan 83 dikurang 79,5 itu kan 4. Terus kita tulis di sini 2P nya kita pindahin sini. 2P min 33 sama dengan 10P ditambah 170. Udah, ini dikali silang lagi. Set. Hasilnya itu jadinya 8P, karena 4 dikali 2P hasilnya 8P. 4 dikali min 3 itu hasilnya min 132 sama dengan 10P. Ini salah, sorry, seharusnya ini min karena kan min 17 dikali 10 jadinya min 170 dipindah ruas ke kiri jadi min 170, dipindah ruas ke kiri jadi 170, habis itu dikurang 132 sama dengan 10P. 8P pindah ruas ke kanan jadi min 170 dikurang 132 itu 38. 10P dikurang 8P itu 2P, berarti hasilnya 19. Jadi di sini P hasilnya 19. Terus itu Celayang.